Dan yang kedua adalah ajnabiyaini, di mana mereka bukan mahram. Apa itu mahram? Di sini perlu untuk kita menjelaskan terlebih dahulu. Para ulama menjelaskan mahram adalah di mana orang yang diharamkan untuk kita nikahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan kajian Jumat, selamat datang kembali di program pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Saat ini kita masuk di fasal yang menjelaskan apa-apa saja yang membatalkan wudhu kita. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan wayan wudhu wudhu'a arba'atu asya. Yang membatalkan wudhu kita itu hanya 4 hal saja. Al-awwalu, yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilaini al-qubuli wad dubur, yaitu segala hal yang keluar daripada 2 jalur kubul dan dubur, yaitu kemaluan bagian depan dan lubang bagian belakang. Artinya segala sesuatu yang keluar dari 2 jalur tersebut, ya, baik yang umumnya keluar dari 2 jalur tersebut atau yang tidak umum keluar, selama ada sesuatu yang keluar dari kedua jalur tersebut, itu semua membatalkan wudhu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat setiap dari kalian jika berhadas sampai dia berwudu. Lalu ada salah seorang laki-laki bertanya kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, "Wa mal hadath?" Apa itu hadas? Al-fusa wad durat, yaitu buang angin. Ya, tentu artinya bukan hanya sekedar buang angin saja yang membatalkan wudu, tapi segala sesuatu yang keluar dari 2 jalur tersebut. Lalu beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, Ats-tsani zawalul aqli, hilangnya nalar atau pikiran. Disebabkan apa? Binaumin, karena tidur. Au ghairihi, atau yang lainnya. Ya, selama seseorang dalam kondisi tidur, ya, makna tidur di sini adalah kehilangan kesadaran sampai dia tidak mengetahui apa-apa saja yang ada di sekelilingnya. Bila seseorang masih dalam kondisi bisa merasakan orang-orang atau segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, walaupun dia ketika mendengar pembicaraan orang yang ada di dekatnya dan dia tidak bisa memahami apa yang dibicarakan, maka itu belum dikategorikan sebagai orang yang tidur. Artinya itu tidak menyebabkan wudhunya menjadi batal. Kalau sudah sampai pada taraf dia sudah tidak bisa merasakan orang yang ada di dekatnya, sudah tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh orang yang ada di dekatnya, dikarenakan dia sudah terlelap tidurnya, maka wudhunya menjadi batal. Akan tetapi, ada satu kondisi tidur yang dikecualikan. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi, kecuali orang yang tidur dalam kondisi duduk yang dimana semua bokongnya tertutup atau menempel di atas tempat di mana dia duduk. Tidak ada satupun dari bagian belakang tubuhnya itu, bokongnya itu, yang terangkat. Artinya semuanya ia tempelkan dan tertutup rapat dengan tempat di mana dia duduk. Pengecualian ini berdasarkan sebuah hadis di mana para sahabat Nabi Muhammad SAW pernah menunggu Rasulullah SAW untuk hadir menjadi imam di sholat berjamaah di waktu Isya. Dan sebagian para sahabat yang menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW sudah mulai terngantuk atau tertidur. Dan mereka tidur dengan posisi sambari duduk. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba, para sahabat bangkit, berdiri, lalu sholat bersama Rasulullah SAW tanpa mengulangi wudhu mereka. Jadi dari hadis tersebut dapat dikecualikan bahwasannya memang tidur merupakan salah satu pembatal wudhu, akan tetapi dikecualikan bila tidurnya sambari duduk dengan posisi bokongnya menempel secara keseluruhan di atas tempat di mana dia duduk. Lalu beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, ats-tsalitsu, yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin
wamra'atin kabiraini ajnabiyaini. Bertemunya kulit antara kulit laki-laki dengan perempuan kabiraini, yang dimana sudah mencapai usia besar. Makna besar di sini bukan berarti dewasa atau baligh, akan tetapi dalam usia yang dimana sudah memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Bila ada seorang laki-laki dan perempuan bersentuhan secara langsung tanpa ada penutup di antara keduanya, atau salah satu di antara kedua dari laki-laki dan perempuan tersebut, di mana kondisi laki-laki ataupun perempuan tersebut sudah mencapai usia yang dimana sudah memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Dan yang kedua adalah ajnabiyaini, di mana mereka bukan mahram. Apa itu mahram? Di sini perlu untuk kita menjelaskan terlebih dahulu. Para ulama menjelaskan mahram adalah di mana orang yang diharamkan untuk kita nikahi. Baik itu laki-laki bagi seorang perempuan ataupun wanita bagi seorang laki-laki. Ya, artinya tidak boleh untuk dinikahi. Penyebab atau mahram itu ada 3 sebabnya. Yang pertama karena nasab, lalu yang kedua karena persusuan, yang ketiga adalah karena adanya hubungan pernikahan. Lalu siapa saja mahram kita? Maknanya adalah yang haram tidak boleh untuk kita nikahi. Dari jalur nasab, yang pertama adalah ibu. Bila kita laki-laki, maka ibu kita tidak boleh. Bila perempuan, maka ayah kita. Yang pertama ibu atau ayah. Lalu yang kedua adalah anak perempuan atau anak laki-laki. Anak perempuan dalam artian perempuan untuk seorang laki-laki. Dan anak laki-laki untuk seorang perempuan. Yang ketiga adalah saudari bagi laki-laki atau saudara laki-laki bagi seorang perempuan. Yang keempat adalah saudari ayah, dan yang kelima adalah saudari ibu. Nah, itu bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, saudara ayah dan saudara ibu. Lalu yang keenam adalah anak saudara. Ya, anak saudara kita memiliki saudara laki-laki, dia memiliki anak. Bagi laki-laki itu anak perempuannya. Bagi perempuan itu anak laki-laki daripada saudara kita. Ya. Dan yang ketujuh adalah anak saudari. Kita memiliki saudara perempuan, maka anaknya kalau perempuan bagi laki-laki, kalau laki-laki bagi perempuan, itu tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Itu adalah 7 orang yang tidak boleh untuk dinikahi disebabkan karena hubungan nasab. Adapun yang kedua dengan disebabkan karena persusuan, maka sama seperti hubungan nasab. Artinya ibu dari ibu susu kita, anak perempuan daripada ibu susu kita tidak boleh dinikahi oleh siapa? Oleh saudara sesusuan kita, saudari sesusuan kita, saudari ayah susu kita, saudari ibu susu kita, anak dari saudara susu kita, anak dari saudari susu kita, itu semua tidak boleh untuk kita menikah dengannya selamanya, artinya haram. Lalu dengan sebab yang ketiga adalah sebab pernikahan. Yang pertama adalah ibu mertua. Lalu yang kedua adalah istri daripada ayah kita. Ibu mertua yang pertama, ibu mertua atau ayah mertua. Ibu mertua bagi laki-laki, ayah mertua bagi seorang perempuan. Lalu yang kedua adalah istri daripada ayah, ya, bagi laki-laki, atau suami daripada ibu kita bagi seorang perempuan. Lalu yang ketiga adalah istri daripada anak kita, itu bagi seorang ayah, atau bila seorang ibu, suami daripada anaknya. Lalu yang keempat adalah anak daripada istri. Bila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, di mana perempuan tersebut memiliki anak daripada suami yang sebelumnya, atau memiliki anak, maka tidak diperbolehkan untuk menikahinya karena dia telah menjadi mahram. Tetapi perlu menjadi catatan, tadi kan disebutkan ada 4. Yang 1, kedua, dan ketiga itu menjadi haram hanya sekedar dengan terjadinya akad ijab dan kabul pernikahan. Adapun yang keempat, anak daripada istri, ditambah syarat yang kedua selain adanya ijab kabul adalah telah terjadinya campur antara siapa? Suami daripada ibu anak tersebut. Bila telah terjadi campur, barulah anak perempuan tersebut menjadi haram untuk suami ibunya. Dari sini kita bisa mengetahui ya bahwasannya yang bukan mahram yang tadi disebutkan, bila bersentuhan dengan perempuan yang bukan daripada mahram kita, yang maknanya yang tidak boleh untuk dinikahi, ya, itu tidak membatalkan wudu. Bila kita bersentuhan dengan yang bukan mahram, sekali lagi yang mahram itu tidak membatalkan wudu, yang bukan mahram itu menjadikan kita wudunya batal. Termasuk di sini adalah istri kita.
Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, "Aw lamastumun nisa." Dan di antara yang membatalkan wudu itu adalah ketika engkau menyentuh seorang perempuan. Lalu selanjutnya ar-rabi'u, yang terakhir, yang keempat, massu qubulil adami, menyentuh kemaluan, ya. Kemaluan manusia, ya. Artinya bila maaf menyentuh batang zakar, ya, bagi laki-laki, menyentuh ke batang zakar laki-laki, atau maaf kemaluan wanita, au halaqati duburihi, atau lubang duburnya, lubang dubur, bi batnir rahati, ya, dengan bagian dalam telapak tangan, au butunil asabi, atau bagian dalam jari jemari kita. Ya, ketika seseorang menyentuh dua hal tersebut, ya, kemaluan dan juga lubang dubur, dengan bagian dalam telapak tangannya, maknanya apa? Bagian mana yang itu menjadi, bila kita menyentuh kedua hal tersebut atau salah satu dari kedua hal tersebut membatalkan, bila kita menyatukan dua tangan kita dan kita sedikit menekannya, maka yang tertutup daripada tangan kita itulah bila kita menyentuh dengannya, dua dari tadi yang disebutkan, itu menjadikan wudhu kita batal. Ini adalah 4 hal yang membatalkan wudhu kita. Bila kita melakukan atau terjadi pada diri kita salah satu dari keempat hal tersebut, maka diwajibkan bagi kita untuk mengulang wudhu ketika akan sholat atau melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan untuk dilakukan dalam kondisi suci. Sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan pembahasan fasal-fasal berikutnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.